Hai semuanya, kalian yang dengerin podcastku, aku harap kalian gak pernah bosan ya. Podcast kali ini akan kuceritakan dari pengalamanku selama masa pandemi COVID-19. Ya begitulah, dunia sedang tidak baik. Penyebab pandemi semuanya susah, hanya main handphone, rebahan di rumah sambil mengerjakan tugas kuliah. Dan aku benar-benar bosan pada saat itu. Untungnya, sesuatu yang menyenangkan bagiku pun hadir. Aku lolos mengikuti program kampus mengajar perintis yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, yang dilaksanakan untuk 2,5 bulan. Aku diutuskan untuk mengajar di sekolah dasar yang hampir dekat dengan jarak rumahku. Ya, namanya pertama kali berada di tempat baru, dan pertama kalinya aku juga mengajar sebagai guru magang, pastinya tetap menjalani proses adaptasi. Di sekolah ini aku gak sendirian, aku bersama ketiga rekanku yang lulus dalam program ini. Aku mengajar sebagai guru kelas 4 dan rekan-rekanku berada di kelas 1 dan di kelas 6. Tetapi aku masih merasa sedih karena aku melihat di sekolah ini masih terdapat sedikitnya ruangan dan perpustakaan pun baru dibangun. Tetapi dengan keadaan seperti ini tidak mematahkan semangat para guru-guru di sekolah ini yang sangat luar biasa. Mereka pun sangat terbuka dengan kami, seolah kami sudah kenal lama dengan mereka. Dan sayangnya guru di sekolah ini pun masih terbatas. Hari-hari aku lalui di sekolah ini bersama ketiga rekanku. Karena kondisi sedang tidak memungkinkan untuk ke sekolah, ya karena virus tersebut. Jadi kami para guru semua mengajarkan menggunakan daring. Kami hanya bisa melihat murid-murid dari aplikasi Zoom yang hanya memberikan tugas lewat handphone. Dan kami juga terkadang bingung bagi wali murid yang tidak memiliki handphone Android. Mereka kebingungan dan tidak tahu apa-apa tentang tugas anak-anaknya. Dan ya terpaksa wali murid datang ke sekolah untuk menanyakan tugas kepada guru-guru yang bersangkutan. Kemudian, setelah mereka, para murid-murid selesai mengerjakan tugasnya, wali murid mengumpulkan tugas kepada guru-guru. Dan aku dan ketiga rekanku merasa sedih karena tidak bisa berjumpa dengan murid-murid. Lalu, aku juga mendapatkan kelas 4. Jadi akulah yang membantu wali kelas tersebut untuk mengoreksi dan pelajar memasukkan nilai di dalam buku nilai siswa. Disitulah aku mulai bersemangat, apalagi ditambah dengan pamongku yang begitu baik dan mudah bergaul dengan siapa aja. Lalu, hari-hari yang kulalui begitu lancar, sampai di suatu ketika, kami diperintahkan oleh kepala sekolah bahwa sekolah kami diperbolehkan untuk mendatangkan murid-murid ke sekolah dengan memberikan pembimbingan. Tetapi sayangnya tidak boleh semua murid yang datang. Mereka bergiliran datangnya. Di setiap kelas masing-masing hanya boleh 8 orang per hari. Dan bertemulah dengan hari Kamis. Karena aku diutuskan oleh pamongku untuk mengajar di kelas 4, maka aku mendapatkan jadwal di hari Kamis. Aku pun merasa bangga sekali. Pada saat itu, aku merasakan bahwa ternyata menjadi seorang guru ada sukanya dan dukanya. Pelajaran pun dimulai. Kami merasa bangga pada murid-murid kami yang begitu semangat dan luar biasa. Dan juga selalu menanyakan, kenapa kita harus belajar seperti ini? Datang sekali dan itu pun tidak lama, Bu. Itulah pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh murid-murid yang kami ajarkan. Setelah selama sebulan lamanya kami mengajar, akhirnya selesai juga pertemuan bersama murid-murid kami. Di sekolah ini, aku beserta ketiga rekanku banyak belajar. Dari bagaimana cara membuat soal ujian yang baik dan benar, kemudian cara mengisi nilai, lalu memasukkannya di dalam rapor. Setelah itu,
Kami juga melakukan pengajaran kepada guru-guru juga yang berada di sekolah dengan mengajarkan beberapa aplikasi untuk bisa digunakan pada saat pandemi ini. Dan ya, untuk memudahkan juga mengerjakan tugas. Hari-hari itu memang cukup melelahkan, tetapi itulah seorang guru, itulah tugasnya, dan itulah makanannya. Detik demi detik, waktu demi waktu, perpisahan itu akan terjadi. Inilah yang terakhirnya. Kami melakukan kegiatan di sekolah tercinta ini. Sedih, iya sedih. Begitu juga yang dirasakan oleh guru-guru. Waktu terlalu singkat, katanya. Dan kami juga berpamitan serta mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami yang telah memberikan sebuah pelajaran serta pembimbingan menjadi seorang guru yang bertanggung jawab pula. Dan akhirnya setelah berpamitan karena sudah menyelesaikan kegiatan, aku beserta ketiga rekanku juga tidak boleh selalu larut dalam kesedihan. Aku dan ketiga rekanku harusnya bangga karena banyak guru-guru di sekolah ini yang memberikan banyak pembelajaran kepada kami. Kami pun bersama guru-guru sangat bahagia sekali. Dan kami harap semoga sekolah yang kami ajarkan ini bisa mendapatkan fasilitas yang baik dan semoga menjadi sekolah yang berguna bagi semua orang. Dan inilah podcast kali ini. Aku harap kalian tetap jaga kesehatan ya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita tidak hanya rebahan sambil membuat tugas saja, melainkan kita semua bisa dapat berkumpul kembali. See you next time. Bye-bye.